Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andiska Bayi Diri Saputra dengan NPM 257051034. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi atau UTS untuk OAK, yaitu tentang project UTS OAK komputer CPU 8 bit. Di sini nama saya Andiska Bayi Saputra dengan NPM 227051034. Ini dari mata kuliah program studi organisasi dan arsitektur komputer OAK, ataupun juga bisa disebut POK. Lalu di sini selanjutnya yang pertama-tama di sini adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian CPU 8 bit. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan seluruh instruksi yang diberikan oleh pengguna maupun sistem operasi. Lalu, CPU itu menerima data dari memori, mengolahnya menggunakan ALU, kemudian mengirim hasilnya kembali ke memori atau perangkat keluaran atau output ya. Lalu, CPU 8 bit adalah prosesor yang memiliki lebar data sebesar 8 bit atau 1 byte. Hal ini berarti CPU mampu mengolah data sebanyak 8 bit dalam satu kali proses. Nilai data yang dapat dipresentasikan berada pada rentan 0 sampai 255 bilangan untuk yang tanpa tanda. Walaupun spesifikasinya sederhana dibandingkan prosesor modern, CPU 8 bit sangat penting untuk mempelajari dasar-dasar arsitektur komputer karena seluruh proses seperti pengambilan instruksi, pengolahan data, dan penyimpanan hasil masih mengikuti konsep yang sama dengan prosesor saat ini. Pada tugas ini digunakan Logism sebagai simulator CPU 8 bit sehingga proses kerja CPU dapat diamati secara langsung. Baik, selanjutnya di sini adalah penjelasan struktur dan fungsi CPU. Baik, jadi di sini struktur dan fungsi CPU. Jadi CPU itu terdiri dari beberapa bagian utama yang saling bekerja sama. Salah satunya adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Selain itu, ALU juga menjalankan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Selanjutnya adalah register, merupakan memori berukuran kecil yang berada di dalam CPU. Fungsinya register digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sehingga proses pengolahan data menjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika CPU harus selalu mengakses RAM. Lalu selanjutnya di sini ada control unit atau CU. Berfungsi mengendalikan seluruh proses kerja CPU. Kontrol unit juga mengatur kapan datanya dibaca dari memori, kapan ALU melakukan perhitungan, dan kapan hasilnya dikirim ke output. Selanjutnya, ada program counter atau kita sebut PC, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan setelah sebuah instruksi selesai diproses. Program counter juga akan berpindah ke alamat berikutnya. Lalu, selanjutnya, di sini ada instruction register. Instruction register atau IR digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan sehingga control unit dapat melakukan proses decoding. Dan yang terakhir adalah clock, menghasilkan sinyal denyut atau clock pulse yang berfungsinya itu untuk sinkronis seluruh aktivitas CPU agar semua komponen bekerja secara berurutan. Lalu di sini ada penjelasan juga untuk arsitektur dan organisasi CPU. Jadi arsitektur CPU itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah CPU bekerja dari sudut pandang programmer. Lalu arsitektur mencakup jenis instruksi yang tersedia, format penyajian data, jumlah register, serta cara CPU mengakses memori. Selanjutnya, sementara itu organisasi CPU itu menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Pada simulasi Logism, organisasi CPU terlihat melalui hubungan antara ALU, register, RAM, program counter, control unit, dan bus system. Juga, CPU menggunakan set instruksi seperti mov, add, sub, cmp, jmp, jz, in, dan juga n untuk menjalankan program assembly.
Lalu, data proses di dalam bentuk biner, tetapi pada program kalkulator input berasal dari karakter ASCII, sehingga sebelum dihitung CPU harus mengubah karakter tersebut menjadi bilangan CPU. Juga menggunakan teknik pengamatan untuk menentukan lokasi data di memori, sedangkan bus system menjadi jalur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input output. Lalu selanjutnya adalah penjelasan rangkaian CPU pada logism. Pada simulasi logism, seluruh komponen CPU dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga mampu menjalankan program assembly. Program counter pertama kali menentukan alamat instruksi yang akan diambil dari memori. Instruksi tersebut kemudian masuk ke instruction register dan diterjemahkan oleh control unit. Setelah proses decoding selesai, control unit mengirimkan sinyal ke ALU untuk melakukan operasi yang diminta oleh instruksi. Data yang akan diproses diambil dari register atau RAM, kemudian dihitung oleh ALU. Selama proses berlangsung, data bus digunakan untuk memindahkan data, address bus, menentukan alamat memori yang akan diakses, sedangkan control bus mengirimkan sinyal kontrol ke seluruh komponen. Selanjutnya, pada program kalkulator yang digunakan, CPU membaca angka pertama, operator, dan angka kedua melalui input port. Selanjutnya, CPU itu menentukan jenis operasi berdasarkan operator yang dimasukkan melakukan perhitungan menggunakan ALU, kemudian hasil dikirim ke video RAM sehingga dapat ditampilkan pada layar. Rangkaian logism ini memperlihatkan secara langsung bagaimana konsep fetch, decode, execute berlangsung di dalam CPU, sehingga pengguna dapat memahami proses kerja prosesor secara lebih nyata dibandingkan hanya melihat teori. Dan selanjutnya yang terakhir, sebelum kesimpulan itu ada di sini dari logismnya CPU 8 bitnya. Ini sebenarnya ingin saya jalankan dari awal, cuman di saat melakukan recording pada laptop ini cukup agak nge-lag hingga mungkin butuh waktu, memakan waktu 15 sampai 20 menit. Ini tadi sudah saya jalankan duluan. Di sini tampil ketika dijalankan maka tampil logism 8 bit CPU dan juga pilih-pilihannya. Coba mudah-mudahan kalau misalnya tidak nge, kita pilih di sini adalah nomor 4. Ketika klik nomor 4 tuh sebenarnya akan jalan untuk kalian jika melihat ada garis hijau yang menyala. Nah, ini logism CPU nya sedang bekerja dari disk dan juga mengarah ke arah outputnya. Cuma di sini karena laptopnya agak berat tuh, ini sudah mulai berjalan. Jadi mungkin butuh waktu yang lama. Mungkin kalau bisa kita tunggu terlebih dahulu ya. Baik. Di sini soalnya tuh cukup, padahal sudah bitnya sudah diturunin tetap saja agak cukup lumayan lambat, bukan lambat, sangat lambat. Bahkan untuk menuliskan tulisan seperti ini baru saya lihat aja cukup lama tuh. Jadi dia jalan masuk, balik ke CPU, langsung dikirim ke output. Garis hijaunya aja nih, garis hijau ini terus balik ke sini. Ini garis hijau masuk disk, ambil disk, ambil data dari disk munculkan lagi di sini. Jadi sebenarnya ini sistemnya seperti itu juga dengan ALU tester. ALU tester itu kita nanti akan disuruh memasukkan 4 angka terlebih dahulu. Misalnya 0708, maka itu nanti akan menghasilkan nilai awal dari ASCII itu menjadi binernya dulu, lalu akan dirinci N-nya berapa, OR-nya berapa, XOR berapa, dan semacamnya seperti itu. Ini cukup agak sangat nge-lag. Jadi saya tidak bisa menjalankan sepenuhnya program ini. Cuman sebenarnya penjelasannya saya bisa menjelaskannya, cuman untuk programnya ini benar-benar sangat lambat. Sedangkan sini settingannya sudah saya turunkan dan juga teksnya saya bikin statusnya normal. Jadi ini saya lakukan option. Saya udah pernah mencoba ini sebelum recording dan itu bisa berjalan. Saya lakukan option. Jadi ada 3 opsi. Kita nanti harus ada yang terakhir, opsinya itu opsi nomor 2 kalau tidak salah, 3 ya. Itu membuat file baru dulu dan nanti kita tulisin misalnya nama saya Adiska Bayu. Nanti juga kalau muncul di sini juga namanya Adiska Bayu. Kita ketikkan dari keyboard sini. Jadi sistemnya di sini input, masuk sini processingnya, dan juga di sini ada tampilan output. Begitu. Mungkin begitu yang dapat saya jelaskan.
Jadi kesimpulannya, kita lanjutkan kesimpulan. Yang pertama itu CPU 8 bit mampu menjalankan instruksi assembly melalui situs patch, decode, dan execute. Lalu selanjutnya setiap komponen seperti ALU, register, kontrol ini, program counter, memori, dan bus system memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain tentunya ya. Jadi kayak ALU berhubungan dengan register untuk memasukkan segala macam seperti itu. Selanjutnya simulasi menggunakan logisme membantu memahami bagaimana data diproses mulai dari input, pengolahan, hingga menghasilkan output. Lalu program kalkulator yang dibuat menunjukkan bahwa CPU itu dapat membaca input, memilih operasi berdasarkan operator, melakukan perhitungan, dan menampilkan hasil secara benar. Dan terakhir, meskipun sederhana, CPU 8 bit itu sudah menerapkan konsep dasar yang juga digunakan pada prosesor modern sehingga sangat baik sebagai media pembelajaran arsitektur dan organisasi komputer secara dasar. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin menjelaskan ini sangat-sangat lama dan sangat cukup. Nah, ini sudah mengambil ROM-nya untuk memberikan file-file ya yang ada di sini. Ini sebenarnya coba misalnya kita stop dan kita reset. Bahkan untuk reset aja cukup lama nih. Dia nggak langsung hilang gitu. Benar-benar lama. Sayang sekali kita jadi seperti itu. Mungkin segitu saja yang saya dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.